Ya, hari ini adalah hari kedua Anda sekalian mempraktikkan pengembangan batin atau meditasi. Ada banyak hal yang sebenarnya perlu disampaikan dalam bermeditasi. Salah satunya adalah bahwa meditasi merupakan cara untuk bagaimana membawa batin kita selalu berada di sini dan sekarang. Bagaimana membawa batin kita untuk tidak kembali ke masa lampau ataupun berpikir-pikir atau terseret ke hal-hal yang sesungguhnya belum terjadi atau masa mendatang. Tetapi adalah usaha atau cara untuk hidup saat ini dan sekarang, untuk menerima apapun yang terjadi saat ini dan sekarang. Karena sesungguhnya kedamaian batin, ketenangan batin hanya akan dapat diperoleh ketika seseorang mampu untuk hidup saat ini dan sekarang, menerima apapun yang terjadi sebagaimana adanya. Kalau pikiran kita senantiasa kembali ke masa lampau, ataupun berpikir-pikir tentang yang belum terjadi, maka kecemasan, kekhawatiran, ketakutan biasanya akan muncul. Maka satu cara yang harus kita praktikkan, kita kembangkan adalah bagaimana kita senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Akan tetapi itu bukan hal yang mudah, karena pikiran kita memang sudah terbiasa untuk senantiasa pergi ke masa lampau ataupun yang akan datang. Dan apalagi pikiran kita ini selalu dipengaruhi oleh 6 indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran itu sendiri. Selalu dipengaruhi oleh objek-objek dari 6 indera kita, yang kemudian dari pengalaman-pengalaman yang muncul karena 6 indera, berbagai bentuk pikiran juga muncul tentang masa lampau, tentang yang akan datang, dan bahkan walaupun pikiran sudah berada di sini dan sekarang, tetapi ada kalanya suka dan tidak suka juga masih muncul. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi sebab mengapa kita selalu diombang-ambingkan oleh penderitaan, cemas, khawatir, ketakutan, depresi, pikiran yang seperti terhimpit, itu muncul karena pengalaman-pengalaman 6 indera. Maka meditasi ini juga sesungguhnya adalah bagaimana kita mengupayakan agar 6 indera ini menjadi tenang. Maka diberikan sebuah perumpamaan bahwasanya 6 indera kita ini seperti 6 ekor binatang. Ketika ada 6 ekor binatang, yaitu ada serigala, ada anjing, ada monyet, ada burung, ada buaya, ada ular. 6 ekor binatang ini ekornya diikat dan dibiarkan. Apa yang terjadi? Anda bisa membayangkan. Kalau ada 6 ekor binatang yang tadi saya sebutkan,
ekornya diikat jadi satu dan dibiarkan dilepas, apa yang terjadi? Ya? Berantem. Bisa juga ya. 6 ekor binatang ini mempunyai keinginannya masing-masing. Anjing biasanya suka pergi ke kampung. Kalau serigala sukanya pergi untuk mencari bangkai. Biasanya di kuburan. Kalau monyet sukanya pergi ke hutan. Kalau ular sukanya pergi ke sarangnya. Kalau burung terbang ke angkasa. Kalau buaya pergi ke sungai. Mereka punya keinginan masing-masing. Dan ketika 6 ekor binatang ini, ekornya diikat jadi satu dan dibiarkan. Maka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, mereka akan saling tarik-menarik. Ada kalanya mungkin anjing yang paling kuat dalam waktu tertentu. Maka semua akan tertarik sesuai dengan keinginan kemana anjing ingin pergi. Ke kampung. Mungkin ada kalanya buaya yang paling kuat. Maka semuanya akan tertarik kemana biasanya buaya akan pergi, yaitu ke sungai. Mungkin yang paling kuat adalah monyet, maka semuanya akan tertarik juga ke hutan. Atau mungkin yang paling kuat pada waktu tertentu adalah ular, maka semua tertarik ke sarangnya. Dan akan terus demikian. Akan saling tarik-menarik, dan siapapun yang terkuat, semuanya akan mengarah ke sana. Dan 6 ekor binatang ini adalah perumpamaan dari 6 indera kita. Bahwa kita memiliki 6 indera yang juga memiliki objeknya masing-masing. Mata, objeknya adalah bentuk. Yang disukai mata adalah bentuk. Tidak mungkin mata menyukai suara atau menyukai bebauan, tetapi adalah bentuk. Telinga, objeknya adalah suara. Dan telinga tidak bisa mendeteksi bentuk ataupun objek lainnya, hanya suara. Maka itu yang menjadi fokus dari telinga. Hidung adalah bebauan, lidah adalah rasa, jasmani adalah sentuhan. Dan pikiran itu sendiri adalah objek-objek pikiran yang menjadi fokus. 6 indera ini selalu mencari objeknya masing-masing. Selalu mencari, mengejar objeknya masing-masing. Dan barangkali dalam satu momen yang paling kuat adalah bentuk yang terlihat oleh mata. Maka semua fokus akan terarah pada pengalaman melihat. Dalam waktu yang lain adalah suara yang paling kuat, yang paling dominan, terdengar oleh telinga. Maka dalam waktu tersebut semua terarah pada pengalaman mendengar. Dalam waktu yang lain mungkin yang paling kuat adalah bebauan. Dan dalam waktu itu semua terarah pada pengalaman membaui. Dan terus demikian. Yang menjadi masalah adalah ketika 6 indera ini dibiarkan liar, dibiarkan tidak terkendali, maka akan terus mencari objeknya masing-masing dan akan terus memberikan berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Akan terus diombang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka. Melihat objek, kebiasaan dari mata adalah menyukai
apa yang menyenangkan, menolak, membenci apa yang tidak menyenangkan. Ketika mendengarkan suara juga demikian. Ketika ada muncul suara yang menyenangkan, maka cenderung untuk menyukai, untuk melekatinya. Tapi begitu tidak sesuai dengan keinginannya, maka suara tersebut menjadi objek kebencian, ketidaksukaan. Demikian pula ketika membaui, merasakan, bersentuhan, dan ketika berpikir terhadap objek-objek pikiran, ketika itu menyenangkan, maka disukai, keserakahan muncul. Ketika tidak menyenangkan, penolakan terjadi, kebencian muncul. Dan itu menjadi kebiasaan dari pikiran kita. Ketika berasosiasi dengan objek-objek dari masing-masing indera. Maka meditasi atau pengembangan batin di sini tidak hanya berkenaan dengan bagaimana kita membawa batin fokus dengan objek, tetapi juga mewaspadai keenam indera kita. Semua pengalaman yang muncul, apakah melalui melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, semua pengalaman yang muncul itu pun juga harus diwaspadai. Tidak kemudian dibiarkan. Ketika muncul kebencian atau keserakahan pada saat berasosiasi dengan objek-objek dari 6 indera ini, itu pun juga harus dikenali, diketahui, disadari, dan tentunya diupayakan untuk dilenyapkan. Maka meditasi ini tidak hanya sekadar melihat batin, tentu melihat batin, tapi juga berasosiasi dengan setiap pengalaman 6 indera kita. Pada saat kita dalam retreat seperti ini, barangkali kelima indera kita tidak banyak berasosiasi dengan objek-objeknya, karena kebanyakan sudah fokus dengan batinnya masing-masing, dan itu sangat baik. Maka kita membutuhkan retreat meditasi seperti ini supaya kelima indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, jasmani tidak kemudian menjadi concern atau kepedulian yang besar atau perhatian yang besar. Karena pada saat itu yang paling diperhatikan adalah batin. Itu sangat membantu. Tapi sesungguhnya walaupun demikian tetap saja harus diwaspadai. Apalagi nanti ketika di luar sana kembali ke tempat masing-masing, ketika seseorang tidak kemudian menekankan pada batin, tetapi 5 indera lainnya juga dibiarkan untuk bekerja seperti biasa, disitulah banyak sekali pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat bisa muncul. Dan di situ pula sesungguhnya kewaspadaan, perhatian itu juga justru harus semakin ditajamkan, semakin dikembangkan. Tapi dalam retreat seperti ini, selama kemudian dipraktikkan dengan baik, biasanya seseorang akan lebih cenderung untuk melihat batin. 5 indera sudah paling tidak ditutup. Kalaupun kemudian ada bocor, tetapi tidak akan terlalu banyak. Tapi dalam kondisi kehidupan sehari-hari biasanya keenamnya bekerja ya tanpa henti, dan untuk batinnya bahkan tidak menjadi penekanan. Maka 5 inderanya juga harus diwaspadai. Yang menjadi penting adalah bagaimana ketika kemudian pikiran kita terseret oleh berbagai macam kotoran batin. Seperti yang tadi malam, kemarin malam, itu sudah dijelaskan. Yaitu ada 5 perintang batin yang pasti akan muncul pada saat kita bermeditasi. Apa yang mesti kita lakukan? Dan kita harus tahu bahwa 5 rintangan batin ini itu selalu berasosiasi dengan 6 indera kita. Selalu berasosiasi dan muncul bersama dengan 6 indera kita.
Apakah itu berkenaan dengan kesenangan indrawi, berkenaan dengan kebencian, rasa ngantuk, kemalasan, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan, itu semua muncul karena 6 indera ini berasosiasi dengan objeknya masing-masing. Lantas bagaimana kita menghandle pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat ini agar kemudian tidak berkembang? Itulah seperti halnya binatang, 6 ekor binatang yang tadi diikat dan dibiarkan. Nah sekarang tidak hanya kemudian diikat dan dibiarkan, tetapi diikat kembali dengan tiang, kemudian ditancapkan ke tanah tiang tersebut. Ketika tadi dibiarkan, dia akan terus ke sana kemari, mencari objeknya masing-masing, keinginannya masing-masing. Nah sekarang kita membutuhkan tiang yang ditancapkan ke tanah dengan kuat, dan 6 ekor binatang itu diikat di situ. Ketika diikat, apa yang terjadi? Apakah 6 ekor binatang tersebut masih meronta? Masih ya, masih meronta. Karena mereka masih punya keinginan, sesuai dengan keinginannya masing-masing, mereka masih meronta. Tapi walaupun mereka meronta karena tiangnya kuat, talinya kuat, sejauh manapun mereka pergi, tidak akan jauh, akan kembali. Walaupun lari, ketarik kembali, lari, ketarik kembali. Dan pada akhirnya, 6 ekor binatang tersebut akan lelah sendiri, akan capek sendiri, akhirnya diam, jinak, duduk di bawah tiang tersebut. Nah, tiang ini sekali lagi seperti yang pertama saya memberikan perumpamaan berkenaan dengan anak sapi yang liar, maka tiang ini tidak lain adalah objek meditasi. Sedangkan tali yang digunakan untuk mengikat 6 ekor binatang ini ke tiang tersebut adalah sati, perhatian. Nah, maka perhatian, sati, perhatian, kewaspadaan itu satu alat yang sangat penting dalam kita mengembangkan batin. Apakah seseorang mengembangkan batin untuk mendapatkan ketenangan? Atau seseorang mengembangkan batin untuk mendapatkan kebijaksanaan? Maka sati, perhatian, mindfulness, kewaspadaan itu menjadi instrumen yang harus dimiliki. Tidak boleh tidak, harus dimiliki. Nah, selain perhatian juga objek meditasi. Objek meditasi itu supaya pikiran-pikiran yang liar tersebut itu tidak mudah mengembara. Karena tadi walaupun sudah diikat, kalau kemudian dibiarkan masih gampang mengembara. Tapi kalau ada tiang, begitu lari langsung kembali kepada tiang. Lari kembali kepada tiang. Maka dalam meditasi walaupun pikiran sudah lari, kita kembali kepada objek meditasi. Nah, oleh sebab itu salah satu cara untuk bagaimana mengatasi pikiran-pikiran yang liar, setiap kali seseorang mengenali, mendeteksi pikirannya sudah pergi entah kemana, terseret oleh salah satu 5 rintangan batin, maka seseorang harus segera kembali kepada objek meditasi. Jadi tidak usah berpikir-pikir, kalau bisa begitu tahu pikiran sudah mengembara, maka kembali pada objek meditasi. Mengembara lagi, kembali pada objek meditasi. Mengembara, kembali pada objek meditasi. Tetapi walaupun demikian, selalu ingat bahwa kembali ke objek meditasi pun juga tidak kemudian dengan cara mencengkeram erat. Seperti yang tadi malam juga sudah diberikan sebuah perumpamaan. Ketika membawa batin ke objek meditasi pun juga tidak dengan cara mencengkeram kuat,
tapi juga dengan tidak kendor, harus proporsional. Mencengkram kuat, kelelahan sendiri. Tapi dibiarkan lepas, juga tidak ada meditasi. Maka harus proporsional. Maka setiap kali pikiran mengembara, ditarik pelan-pelan ke objek meditasi. Mengembara, ditarik pelan-pelan ke objek meditasi. Itu yang mesti dilakukan. Tapi kalau dengan cara demikian kau tidak bisa. Mungkin sudah melakukan, pokoknya setiap mengembara, tarik kembali. Mengembara, tarik kembali. Kok sulit sekali. Pikiran terus mengembara. Keinginan itu begitu kuat. Mungkin kebencian juga begitu kuat. Maka apa yang mesti dilakukan? Kita bisa menggunakan perenungan. Untuk sementara waktu, kita bisa menggunakan perenungan. Perenungan seperti apa? Salah satunya adalah merenungkan bahaya dari pikiran-pikiran yang buruk yang muncul. Paling tidak dikenali pada saat mungkin kebencian muncul, keinginan untuk menikmati kesenangan indera muncul, maka harus dikenali dan diketahui ini tidak baik. Ini tidak bermanfaat. Ini nanti membawa kepada penderitaan. Kalau kita betul-betul menerima bahwa pikiran-pikiran buruk tersebut nantinya memberikan penderitaan, ini tidak bermanfaat, ini tidak berguna, maka secara alami pikiran-pikiran tersebut kekuatannya akan menghilang, akan melemah. Dan ketika menghilang, lantas bagaimana? Ya kembali pada objek meditasi. Begitu menghilang, begitu direnungkan demikian, menghilang, langsung kembali pada objek meditasi. Dan perenungan bisa berbagai macam. Yang terkadang satu kondisi dengan kondisi lainnya bisa menggunakan perenungan yang berbeda-beda. Sesuai dengan, kita sudah banyak belajar dari membaca, dari mendengar, dari pengalaman kita. Itu semua, ketika itu sesuatu yang baik, itu semua bisa digunakan sebagai alat perenungan untuk melenyapkan pikiran buruk. Misalnya, ketika keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi itu muncul, dan walaupun batin sudah dibawa, ditarik kembali ke objek meditasi, tetapi tidak bisa, ditarik lagi tidak bisa, terus pikiran-pikiran demikian muncul, maka perenungan bisa dimunculkan. Contohnya adalah merenungkan bahwasanya kesenangan indrawi itu diibaratkan seperti, ini kalau orang sudah, misalnya mungkin Bapak Ibu pernah membaca perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha, bahwa keinginan untuk menikmati kesenangan indera itu seperti seekor anjing yang lagi kelaparan dan kehausan, berdiri di depan tempat penjagalan berharap untuk mendapatkan daging. Si penjagal keluar, dan apa yang dia berikan? Tulang dilumuri darah. Kira-kira dengan tulang dilumuri darah, walaupun anjing tersebut berpikir bahwa dia akan bisa melenyapkan rasa dahaga dan juga laparnya, apakah bisa demikian? Tidak kan? Yang terjadi adalah anjing tersebut akan semakin kehausan. Anjing tersebut tidak bisa melenyapkan rasa laparnya. Dan itulah, seberapapun kesenangan indrawi, kenikmatan indrawi yang kita peroleh, tidak pernah kita merasa puas. Seberapapun banyaknya, kita tidak akan pernah merasa puas. Dan ternyata kepuasan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu menerima, bersyukur dengan apa yang saat ini sekarang ada. Bukan terseret oleh keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Bukan itu. Karena sebanyak apapun kenikmatan indrawi itu diperoleh dan dipenuhi, ternyata seseorang tidak akan pernah merasa puas. Hanya ketika mampu menerima apa yang sekarang ada, itulah sesungguhnya kepuasan yang sebenarnya. Dan perenungan demikian
Ketika seseorang terbiasa merenungkan demikian, begitu ada keinginan dan kita memunculkan perenungan demikian atau secara otomatis, kalau sudah dibiasakan maka secara otomatis itu muncul, begitu muncul langsung keinginan tersebut akan redam. Kekuatannya akan melemah. Dan kalau sudah melemah, ya kembali kepada objek meditasi. Atau beberapa orang terbiasa merenungkan sifat ketidakkekalan dari apapun yang dimiliki. Bahwa ternyata tidak ada satupun fenomena, termasuk yang menyenangkan, yang disenangi, yang bahkan dianggap sebagai sesuatu yang berharga, yang sifatnya adalah kekal. Sifatnya permanen, stabil, terus berada dengan kita, bersama dengan kita. Kalau kemudian seseorang mampu merenungkan demikian, ketika muncul keinginan-keinginan yang sebenarnya membuat kita menderita, dan kita munculkan perenungan bahwa ini pun juga tidak kekal, ini pun juga berlalu. Kalaupun sudah diperoleh, ini juga nantinya akan berpisah, tidak bisa dipertahankan. Dan kalau perenungan demikian dimunculkan, itu juga menjadi cara untuk bagaimana meredam keinginan yang muncul. Dan banyak cara bisa dilakukan. Atau misalnya kebencian, ketidaksukaan muncul. Nah, cara yang paling pertama bisa kita lakukan adalah melihat bahwa kebencian, ketidaksukaan, kemarahan itu adalah kotoran batin. Itu tidak bermanfaat. Itu tidak berguna. Tujuan bermeditasi adalah bagaimana kita bisa tenang, kita bisa seimbang, walaupun berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan, dan itu adalah latihan. Dan kalau kemudian mampu melihat demikian, bahwa kebencian, kemarahan, ketidaksukaan adalah pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang justru akan terus membawa kita pada penderitaan, maka kekuatan dari kebencian tersebut akan melemah. Dan kalau sudah melemah, ya kita kembali kepada objek meditasi. Kalaupun kemudian objek yang membuat kita benci itu muncul, ketika kemarahan sudah tidak ada, itu hanya sekadar objek semata. Tidak menimbulkan kebencian. Atau misalnya kalau kita marah dengan seseorang misalnya. Nah, itu diibaratkan ketika orang marah dengan orang lain, itu seperti seseorang yang melempar orang lain dengan besi panas ataupun dengan kotoran. Apa yang terjadi? Yang terbakar terlebih dahulu adalah dia sendiri. Yang kotor terlebih dahulu adalah dia sendiri. Dengan kata lain, kemarahan, kebencian, ketidaksukaan yang kita munculkan, siapakah yang pertama kali menderita? Adalah diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain akan menderita kalau juga merespon dengan kebencian. Kalau orang lain tidak merespon dengan kebencian, ya kita sendiri yang rugi. Padahal orang membenci orang lain kan tujuannya apa? Supaya orang lain menderita kan. Tapi kalau orang lain tidak menderita, maka yang membenci itu adalah yang rugi sendiri. Karena dia yang pertama kali pasti menderita. Nah, oleh sebab itu dengan perenungan yang seperti itu bisa membawa kepada batin yang tenang. Kekuatan dari kebencian, kemarahan itu bisa redam. Nah, perenungan-perenungan yang bisa dilakukan dan itu bisa meredam pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, itu bisa dilakukan. Ketika pada saat kita sudah berusaha kembali kepada objek meditasi, ternyata kok tidak bisa. Maka perenungan juga baik untuk dilakukan. Dan itu juga menjadi instrumen agar batin kemudian menjadi seimbang, menjadi tenang. Nah, kalau batin sudah tenang, sudah seimbang, ya sudah. Tinggal memperhatikan objek meditasi. Dan tidak usah melakukan apa-apa. Karena nanti sebentar kemudian, pikiran buruk akan muncul lagi. Tetapi tidak usah dicari ya.
Ketika mungkin batin sudah tenang, batin sudah seimbang, kemudian jangan dicari. Ini pikiran benci mana ya? Keinginannya mana ya? Tidak usah dicari. Sekedar menyadari saja. Ada sebuah perumpamaan. Seperti seseorang yang ingin membuat perkakas dari besi yang tadinya mentah. Agar besi tersebut menjadi matang, menjadi lentur tetapi kuat, dan bisa digunakan untuk membuat apapun perkakas yang seseorang inginkan, apakah untuk dibuat menjadi pisau, menjadi gunting, menjadi pedang, dan sebagainya, apa yang mesti dia lakukan? Besi tersebut dibakar, kemudian dipukul-pukul, dicelupkan ke air, terkadang dibiarkan saja. Dibakar lagi, dipukul-pukul, dicelupkan ke air, terkadang dibiarkan saja. Nah, seperti itu dilakukan, pada akhirnya besi yang tadinya itu masih mentah, masih tercampur dengan logam-logam lainnya, itu akan menjadi lentur, matang, tapi juga menjadi kuat, dan bisa digunakan untuk membuat apapun perkakas seorang pandai besi menginginkan. Nah, ternyata mengembangkan batin juga sama. Ada kalanya batin kita itu terseret oleh kegelisahan. Karena keinginan-keinginan, karena kemarahan, karena kekhawatiran, kecemasan, batin menjadi gelisah. Ketika batin gelisah, apa yang mesti dilakukan? Harus ditenangkan. Apakah kembali kepada objek meditasi, apakah dengan cara perenungan, tapi harus ditenangkan. Dibuat rileks. Nah, ketika sudah ditenangkan, dan itu tenang, seimbang, maka apa yang dilakukan? Ya sudah, dibiarkan saja. Tapi kemudian ketika suatu kali batin ini terlalu kendor, terlalu rileks, ngantuk, malas, bahkan tertidur. Apa mesti dilakukan? Harus dimunculkan semangat. Dimunculkan semangat. Kalau sudah muncul semangat, batin menjadi seimbang. Seimbang, tenang, dan ketika itu terjadi, apa mesti dilakukan? Ya sudah, dibiarkan saja. Tapi sebentar kemudian barangkali akan terseret kembali kepada kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, berbagai macam keinginan. Maka harus ditenangkan. Ketika tenang, dibiarkan saja. Sebentar kemudian mungkin akan terseret kepada pikiran yang kendor, kemalasan, terlalu rileks. Maka harus dimunculkan semangat, menjadi seimbang lagi. Dan ketika seimbang, dibiarkan saja. Apa korelasinya dengan ketika seseorang ingin membuat perkakas? Ketika besi tersebut dibakar, dipukul-pukul, itu seperti ketika batin seseorang yang tadinya kendor, yang tadinya bermalas-malasan, kemudian dimunculkan semangat. Dan ketika besi tersebut kemudian dicelupkan ke air, itu seperti batin yang tadinya terlalu bersemangat, terlalu berkobar, kecemasan muncul, kekhawatiran muncul, itu kemudian ditenangkan. Seperti dicelupkan ke air, didinginkan. Dan ketika besi tersebut yang tadinya dipukul-pukul atau dicelupkan kemudian dibiarkan saja, itu adalah seperti ketika batin sudah dalam kondisi seimbang, kondisi tenang, maka dibiarkan saja. Tinggal ikuti, tidak usah kemudian mencari sesuatu yang lain. Kalau Anda bermeditasi, secara fisik sudah rileks, batin juga tenang, tetapi sadar, objek terlihat dengan jelas, ya sudah, nikmati saja. Tidak usah melakukan hal lain. Tidak usah kemudian mencari-cari. Karena sebentar kemudian mencari-cari, atau berpikir-pikir,
itu akan artinya itu sudah kembali kepada kegelisahan. Ketika kemudian berpikir-pikir. Maka harus sekedar memperhatikan, sekedar mengamati. Kalau kemudian terseret lagi kepada kegelisahan, harus dibuat tenang. Dengan apapun cara yang bisa dilakukan. Kalau kemudian terseret kepada kekendoran, kemudian dibuat juga menjadi seimbang. Disadarkan kembali. Kemudian batin menjadi seimbang. Nah, itu yang mesti dilakukan. Nah, di sini perenungan itu juga menjadi salah satu cara untuk bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, kalau dengan perenungan tidak bisa, kita bisa menggunakan Sang Buddha mengatakan, tidak usah memperhatikan. Dalam meditasi ini kita membutuhkan sati perhatian. Tapi ada satu cara, ketika sudah dengan berbagai macam cara kok tidak bisa, dikatakan sebagai asati amanasikara. Jadi asati, sati kan perhatian. Manasikara itu juga perhatian, tapi di sini asati, tidak memberikan perhatian. Bahkan terhadap objek yang muncul. Kalau sudah dengan berbagai macam cara kok tidak bisa, sudahlah, nggak usah diberi perhatian. Kadang kita pokoknya rileks saja dah. Tidak usah kemudian kita terlibat lagi. Bahkan terhadap objek meditasi pun, kalau ternyata dengan kita kembali kepada objek meditasi kok sulit sekali, dengan perenungan juga sulit sekali, sudahlah, yang penting duduk saja. Tidak melakukan apa-apa. Yang penting duduk saja, tenang begitu, tidak usah memberikan perhatian, itu juga cara. Nah, cara demikian bukan karena tanpa alasan, tetapi karena juga muncul dari kebijaksanaan. Tahu bahwasanya dengan cara-cara lain sudah tidak bisa, ya sudah, penting duduk saja. Toh apa yang dikejar juga sih? Ya kan? Kan sesungguhnya pada akhirnya, pada akhirnya, dalam meditasi ini pada akhirnya adalah nirasa, nirasa. Nirasa artinya apa? Tanpa ada harapan. Apa yang mesti kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Nggak ada. Pada akhirnya adalah untuk menghilangkan, melenyapkan semua harapan, semua asa. Dalam bahasa Pali, bahasa Indonesia juga sama, asa. Nah, di sini adalah nirasa. Nir artinya tanpa harapan. Nggak ada yang perlu kita kejar. Pada akhirnya. Tetapi ketika kita masih bisa membawa batin ke saat ini dan sekarang, yaitu baik. Tetapi kalau kemudian dengan cara apapun tidak bisa, ya sudah. Kita pokoknya duduk saja, tenang, diam. Tidak usah melakukan apa-apa. Enak kan? Oh, ini enak sekali sebenarnya. Relax. Justru yang membuat kita menderita, kenapa? Terlalu banyak keinginan. Terlalu banyak harapan. Harapannya banyak. Pokoknya kalau meditasi kepedean nanti pokoknya pasti mencapai jana. Sampai di sini kok malahan yang muncul pikiran kacau gitu. Menderita, padahal ya pada akhirnya bermeditasi pada akhirnya juga membawa batin untuk apa? Tanpa harapan, nirasa, tanpa harapan. Nirtanha, tanpa nafsu keinginan. Tanpa ada keinginan. Maka sebenarnya ketika batin tenang itu karena apa? Karena tidak ada keinginan. Tetapi tentu pada waktu itu juga sadar. Bukan berarti tanpa keinginan kemudian tidur itu kan. Tapi sadar, diketahui dengan benar. Itu bedanya. Nah, kalau kita bermeditasi betul-betul menerima keberadaan batin dan jasmani, betul-betul menerima. Saat ini dan sekarang. Lantas apa yang kita butuhkan di masa mendatang?
Menerima saat ini dan sekarang. Bersyukur dengan apa yang sekarang ada. Ya kan, sekarang kita masih hidup. Orang menjadi menderita karena apa? Terlalu banyak berpikir tentang masa mendatang. Cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Padahal sekarang yang paling penting sekarang kita masih hidup, kita bisa masih merasakan, kita masih makan juga cukup. Tadi cukup makannya? Cukup ya? Kalaupun makan 3 hari, tidak makan 3 hari saja, kayaknya masih hidup ya. Jadi apa yang mesti kita cemaskan? Nah, sehingga kalau dengan cara lain kok tidak bisa, kita bisa, ya sudahlah kita duduk saja tenang. Tidak usah berpikir-pikir untuk mencari ini, mencari itu. Tidak usah memunculkan harapan-harapan, tenang saja. Tidak usah berpikir pokoknya saya harus konsentrasi. Sudahlah. Pokoknya duduk saja. Happy. Enjoy. Kan enak sebenarnya. Itu artinya asati amanazigara. Nah kalau dengan cara cuek, itu cuek ya sebenarnya. Dengan cara cuek kok tidak bisa. Nah yang keempat memang dengan cara kita memperhatikan secara detail. Secara detail, apa sih sebenarnya yang terjadi? Biasanya kan ketika bosen, nah seperti yang kemarin saya sampaikan mencari kesenangan, ditutupi oleh kesenangan. Nah sekarang justru apa? Kita menjadi seorang peneliti. Apa sih sebenarnya bosen? Diteliti, tetapi lihat itu sebagai bukan milik. Jadi ketika ada rasa bosan, ya lihat itu sebagai sekadar fenomena yang menjadi objek penelitian kita. Nanti akan diketahui, oh ternyata ketika bosan muncul, pokoknya ada badan jasmani menjadi tegang lah. Kemudian ada semacam sesuatu yang blocking lah, begitu. Nanti akan diketahui. Ada perasaan yang tidak nyaman, tetapi itu semua seperti sesuatu yang berada di luar, bukan sebagai milik. Kenapa kita menderita? Karena apa? Ada kecenderungan bahwa itu adalah aku. Aku yang bosen, oh sekarang saya bosen, tidak nyaman. Tapi kalau kita melihat bosen sebagai objek semata, kita selidik seperti seorang peneliti melihat, atau seorang pandai permata dilihat, dibolak-balik begini. Permata ini seperti apa sih? Ini asli atau tidak gitu kan. Tingkat kekerasannya seberapa, dibolak-balik gitu. Bukan sebagai milik. Maka ketika itu dilakukan, kita dekat, kita mendekatinya, tetapi bukan dianggap sebagai milik, hanya sekedar fenomena. Nanti lama-kelamaan, itu hanya sekedar terlihat muncul, pada akhirnya lenyap. Dan apapun itu, tidak hanya bosan. Ketika kemarahan muncul, bisa dilihat juga apa sih sebenarnya yang disebut sebagai marah itu apa sih? Kita lihat. Bukan sebagai milik, hanya sekadar sebagai fenomena. Nah kalau itu dilakukan dan kita bisa mengetahui secara batiniah, secara fisik, perasaan-perasaan yang muncul ketika kemarahan itu muncul dan itu sebagai sekedar fenomena, maka itu akan menjadi sesuatu yang sebenarnya malahan menarik. Maka ada seorang guru meditasi mengatakan bahwasanya ketika bosan sudah mulai muncul, ada seseorang yang menjadi bahagia. Kenapa? Karena disitulah dia punya kesempatan untuk melihat bosan itu seperti apa. Bukan lari dari bosan. Ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, beberapa orang yang bermeditasi justru merasa bahagia, semangatnya muncul. Ketergugahan batinnya muncul. Kenapa? Karena disitulah dia punya kesempatan untuk bisa menyelidik lebih dalam apa sih sebenarnya
yang namanya rasa tidak nyaman. Nah, kalau itu bisa dilakukan, tetapi sekali lagi melihat itu sebagai fenomena bukan sebagai milik dan diselidik dan bisa dilakukan, maka kekuatan dari yang tidak menyenangkan tersebut atau pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut juga akan melemah, redam, batin menjadi tenang. Dan kalau sudah tenang ya kembali kepada objek meditasi. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi banyak cara untuk bagaimana mengatasi pikiran-pikiran yang buruk. Kembali kepada objek meditasi, kalau memang bisa, kita bisa menggunakan berbagai macam perenungan, apapun pemahaman yang sudah pernah diketahui, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menjadi alat perenungan, agar pikiran buruk itu lenyap. Kalau sudah dengan cara-cara demikian kok tidak bisa, sudah cuek saja, pokoknya duduk diam, tenang, happy. Tidak usah berpikir-pikir, tidak usah memberikan perhatian. Atau dengan cara kita menyelidik lebih dekat. Apa sih sebenarnya membuat atau fenomena yang disebut sebagai pikiran buruk? Atau mungkin perasaan tidak menyenangkan? Atau mungkin kemarahan? Kita lihat secara dekat. Tetapi bukan sebagai milik, sebagai sekadar fenomena yang menjadi objek penelitian, objek perhatian, objek sati mindfulness, diselidik. Nah, dengan cara demikian, maka pikiran-pikiran yang buruk itu kekuatannya akan semakin berkurang, semakin melemah. Ya, itu yang bisa dilakukan dalam kita bermeditasi dan bisa dipraktikkan. Nah, jadi yang paling dasar adalah kembali kepada objek meditasi. Setiap pikiran kita mengembara, kembali pada objek meditasi. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, saya kira demikian.